Nah, alhamdulillah polisi bergerak cepat dan sudah berhasil menangkap pelakunya. Nah, lalu siapa pelaku dan apa motifnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya akan mengupdate kasus pembakaran mimbar Masjid Raya di Makassar ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan di vlog sebelum ini bahwa telah terjadi pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar pada hari Sabtu dini hari ya, di semalam. Nah, alhamdulillah polisi bergerak cepat dan sudah berhasil menangkap pelakunya. Nah, lalu siapa pelaku dan apa motifnya? Saya baca ini beritanya. Ini diangkat di CNN. Pria bakar mimbar Masjid Raya Makassar karena sakit hati. Sakit hati apa? Saya baca dulu ya. Seorang pria 22 tahun membakar mimbar Masjid Raya Makassar karena sakit hati kepada pengurus masjid. Pelaku berinisial KB itu ditangkap di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bonkaola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 5 September hari ini. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Widnu Urip Laksana mengatakan pelaku kerap dilarang beristirahat di masjid itu. KB merupakan warga Jalan Tinumbu, Kota Makassar. Jadi ia sering mau tidur di masjid tapi dilarang. Hingga sakit hati kemudian membakar mimbar. Oke, saya lanjut. Pelaku membakar mimbar Masjid Raya didasari sakit hati. Pelaku setiap datang istirahat di masjid dilarang oleh pengurus masjid dan keamanan masjid, kata Widnu, ya Kapolres ya. Polisi menduga pelaku mengonsumsi zat mengandung narkotika saat melakukan aksinya. Namun kata Widnu, pihaknya masih mendalami keterangan pelaku. Pelaku sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Ini yang kita lakukan pengembangan terhadap para pengedar narkoba, katanya. Polisi juga menyita barang bukti berupa sajadah yang digunakan pelaku saat akan membakar mimbar masjid. Menurutnya tindakan tersebut adalah murni kriminal. Ini murni kriminal, tidak ada isu-isu yang lain, tapi murni kriminal, katanya. Tim Resmob Polda Sulsel dan tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku saat diketahui berada di sekitar rumahnya. Polisi telah melakukan olah TKP. Dari rekaman CCTV, pelaku sempat menutup kamera sebelum membakar mimbar masjid. Dari pemeriksaan awal saksi-saksi yang ada hari ini, kita sudah mengidentifikasi terduga pelaku, termasuk tangkapan rekaman CCTV yang ada di masjid. Pelaku seorang diri dengan menutup wajah, kata Widnu. Oke, ya. Jadi orang-orang yang melakukan tindak teror di tempat-tempat ibadah, siapapun pelakunya, apapun motifnya, memang harus segera ditangkap polisi. Karena sangat berbahaya kalau kemudian digoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan penjelasan ini jelas ya bahwa tidak ada motif apapun kecuali karena sakit hati ini. Sakit hati karena sering dilarang tidur di masjid. Ketika mau tidur di masjid diusir oleh pengurus takmir. Siapa tahu dia memang nggak punya rumah ya. Ya ini barangkali juga masukan bagi pengurus takmir masjid di seluruh Indonesia. Memang memang ini serba sulit ya. Hari ini memang rata-rata masjid itu dikunci pintunya. Alasannya pasti keamanan, karena beberapa kali ada kasus pencurian kotak infak kan begitu. Tetapi bahwa memang banyak juga masjid-masjid yang terbuka 24 jam tanpa kunci. Khususnya masjid-masjid NU itu jarang sekali dikunci. Apalagi masjid-masjid di komplek
makam-makam wali songo ya, atau makam-makam wali yang sering diziarahi pengunjung itu nggak ada yang dikunci. Dan di masjid itulah kemudian banyak para berziarah beristirahat, biasanya di teras-teras masjid, bukan di bangunan utama ya. Di bangunan utama memang banyak yang tidak memperbolehkan, bukan karena faktor keamanan, tapi karena ditakutkan tidur itu ngiler gitu ya. Ngiler itu kan najis, jadi nanti mengotori masjid. Jadi demi menjaga kesucian. Biasanya kayak di masjid-masjid Wali Songo itu, kalau Anda pernah berziarah Wali Songo di komplek makom Wali Songo itu kan banyak masjid ya. Di situ pasti hawanya enak, sejuk, buat tidur enak sekali. Banyak berziarah yang istirahat dulu tidur itu. Nah, oke, saya kira sudah jelas. Yang penting pertama bahwa jangan menggoreng isu ini dengan isu-isu sara, apalagi dengan isu kebangkitan PKI gini 30 September itu kan. Sudah jelas polisi menjelaskan bahwa motifnya adalah sakit hati. Orang terdekat, orang dekat masjid, bukan orang jauh. Sakit hati karena sering dilarang tidur di masjid. Gitu. Ya, ini koreksi buat Amir setempat, barangkali mungkin perlu membuat aturan yang lebih fleksibel agar orang di sekitar juga mungkin bisa beristirahat di masjid. Karena memang masjid boleh juga untuk tempat beristirahat, dan kalau kita melihat sejarah dulu zaman Nabi kan memang juga masjid itu fungsinya banyak sekali, makanya ada yang disebut ashabus sufah, itu ya, para sufi yang memang tidurnya di emperan masjid gitu. Oke, saya kira itu, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, jaga Nusantara. Jangan pernah mau diadu domba, jangan pernah mau dikoyak untuk memusuhi negara yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.